Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang demonstrasi kontekstual, yaitu pada topik mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok 2 itu beranggotakan, yang pertama ada Ernawati, saya sendiri Fauziah, yang ketiga ada Hertati, yang keempat ada Kak Intan Suryani, dan yang keenam ada Khairatun Hisan, dan ada Friska Utami. Untuk yang pertama, materi akan disampaikan oleh Kak Ernawati. Kepada Kak Erna, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pertama, di mana soalnya adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua ini karena guru tersebut memberikan arahan dalam mengerjakan soal tersebut, dan guru tersebut memberikan langkah-langkah dan diaplikasikan kepada peserta didik sehingga peserta didik tersebut mampu mengingat urutan pengerjaan soal dan sehingga peserta didik tersebut dapat mengerjakan soal dengan baik. Terima kasih kepada terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada teman selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu pertanyaan selanjutnya adalah, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, menurut kelompok kami, metode demonstrasi karena dalam pembelajaran memberikan langkah-langkah yang tepat untuk pengerjaan soal. Cara tersebut dapat mempermudah siswa untuk lebih cepat memahami materi yang dipelajari. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, siswa dapat mampu mengingat materi dalam waktu yang singkat. Teori belajar yang berkaitan dengan kasus 1 adalah teori konstruktivisme, di mana teori ini menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Nah, jadi kami memilih di sini adalah metode demonstrasi. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Friska. Kepada Saudari Friska, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, pada kasus ini, peserta didik berada pada tahap industri versus inferioritas, yaitu pada usia 5-12 tahun. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar mereka memiliki perkembangan yang normal. Kemudian, Rina juga perlu menyajikan materi-materi dengan menunjukkan bentuk-bentuk nyata seperti menggunakan kelereng, lidi, atau alat-alat yang lainnya yang biasa mereka mainkan. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengerjakan konsep perhitungan. Kemudian, Rina juga bisa membuat kelompok kecil di kelas di mana siswa saling bekerja sama dalam menyelesaikan perhitungan matematikanya. Hal ini dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah dan mengembangkan sikap sosial dari peserta didik tersebut. Untuk selanjutnya itu akan disampaikan oleh Hertati.
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, kelompok kami kenapa menyarankan tersebut adalah karena kelereng dan lidi itu merupakan benda yang terdekat dengan anak dan dipakai dalam keseharian bermain. Jadi sehingga alat itu lebih mumpuni digunakan dibandingkan dengan benda yang lain. Selain itu juga benda tersebut mudah ditemukan dan harganya relatif murah. Teori yang berkaitan dengan kasus kedua adalah teori Erik Erikson yang memandang perkembangan kehidupan masyarakat itu secara bertahap atau dikenal dengan rentang hidup. Untuk kasus selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Intan. Baiklah, terima kasih kepada Hertati. Untuk kasus yang ketiga, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Dan elaborasi jawaban kami dengan menyatakan teori yang berkaitan. Menurut kami, pertimbangan dari Made yang menjelaskan terkait proses pembelajaran, kemudian dikaitkan dengan culture, untuk memberikan contoh teks deskripsinya tentang pantai dan makanan khas di Bali, itu adalah relevan. Hal ini dikarenakan di mana kondisi di culture atau di lingkungan tempat Made mengajar itu lebih mumpuni dipahami oleh siswa dibandingkan dengan deskripsi yang dijelaskan untuk bangunan yang berada di daerah kota. Sehingga sangat tepat sekali Made menggunakan deskripsi yang berada di daerahnya, yaitu dengan karakteristik lingkungan siswa dan hal-hal yang sering dijumpai siswa di lingkungannya. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Khairatun. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kasus 3, yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan terkait dengan Made adalah prinsip konteks budaya dan keterkaitan dengan pengalaman siswa. Hal ini dikarenakan Made mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman siswa sehingga pembelajaran lebih menarik, bermakna dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari hasil diskusi kelompok 2. Jika ada salah dan janggal dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.